Shalom. Salam pertemuan kita di dalam cinta kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, khususnya buat setiap orang percaya, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, mungkin saat ini sedang rehat, sedang istirahat. Mari kami mengajak Bapak Ibu Saudaraku mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan menganjurkan saudara dan saya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pada hari ini Tuhan mengajarkan kita lewat firman Tuhan Matius 22 ayat 39 yang dikatakan seperti ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di mana saja bahkan di rumah, khususnya bagi jemaat kita GBI Mawar Salon Sigma, jelas sekali Alkitab menyatakan bahwa orang lain adalah diri kita sendiri. Artinya mengasihi, memperhatikan, memperdulikan, berbuat baik dan segala yang menguntungkan bagi orang lain adalah tindakan yang kita sedang lakukan bagi diri kita sendiri. Saudaraku, seringkali kita terjebak memandang orang lain dan dalam kebencian, cemburu, iri hati, tidak bersahabat, sikap menghakimi, dan melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya yang berasal dari hati dan pikiran kita. Pada saat ini, firman Tuhan mengajak saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengasihi diri kita sendiri, diukur berdasarkan kasih kita kepada sesama kita. Marilah kita orang percaya yang telah menerima dan bahkan merasakan, bahkan menikmati kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara dan saya dengan tema ini ciptakan senyum kasih di wajah orang lain. Ada beberapa hal yang pada hari ini disampaikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang pertama, yang perlu kita catat dan ingat, lakukanlah rasa empati yang tulus ketika saudara dan saya merasa simpati kepada seseorang. Ketika saudara merasakan simpati kepada seseorang untuk menolong orang itu, lakukanlah rasa empati yang tulus ketika saudara menolong orang itu. Rasul Paulus menyimpulkan melalui di dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat ini mengajak saudara dan saya memberikan arti orang lain bahagia itu berarti kita juga sedang berbahagia. Orang lain sedih, saudara dan saya juga ikut bersedih. Berbuat baik bagi seseorang tidak perlu melalui hal-hal yang hebat. Menunggu hal-hal yang luar biasa terjadi. Walaupun kecil, asal saudara dikerjakan dengan tulus akan lebih menyentuh hati seseorang sehingga senyum kasih di wajah orang itu terlihat karena menerima rasa empati yang tulus hati dari saudara dan saya, dari kita yang menolong, yang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Saya tidak tahu ya rasa empati yang bagaimana yang saudara miliki, tetapi saya percaya rasa empati yang menurut firman Tuhan, memahami apa yang harus kita tolong kepada orang itu, memahami apa yang harus dikerjakan melalui kasih yang saudara terima dari Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Lakukanlah rasa empati yang tulus ketika saudara dan saya merasa simpati.
Jadi saudara dan saya sudah menciptakan senyum kasih di wajah orang lain. Saya percaya ketika mereka mengalami rasa empati yang tulus dari saudara dan saya, mereka akan tersenyum dan mereka mengatakan, Yesus luar biasa. Hal yang kedua perlu kita renungkan dan kita catat baik-baik buat saudara dan saya. Jadilah inspiratif kasih bagi orang lain agar mengalami kasih Tuhan. Jadilah inspiratif kasih bagi orang lain agar mengalami kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pengertian inspiratif adalah segala sesuatu yang bisa kita berikan inspirasi dan dorongan kepada orang lain agar orang lain mereka terhindar dari segala masalah yang mungkin mereka tidak bisa, mereka ragu, mereka bimbang. Seakan-akan mereka tidak ada jalan keluar. Tetapi marilah saudara dan saya menjadi inspiratif kasih bagi orang lain agar mengalami kasih Tuhan. Dari Paulus, menurut perintah Tuhan, menurut Allah di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b berkata seperti ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, begitu luar biasanya ketika saudara melakukan itu buat orang lain yang memang saat itu membutuhkan kasih Tuhan hadir di dalam diri orang itu. Marilah saudara dan saya menjadi inspiratif bagi orang lain. Mendorong orang lain agar orang lain juga menerima, mendapatkan cinta kasih Tuhan. Dan akhirnya mereka akan tersenyum. Karena di wajah mereka Yesus telah hadir. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga. Ini juga begitu penting. Bagaimana mereka tahu kasih Yesus kalau saudara dan saya tidak mengabarkan kepada mereka, tidak mengatakan melalui firman Tuhan kepada mereka, agar mereka tahu bahwa di dalam Yesus itu ada kasih yang sangat luar biasa, kasih yang bisa menghilangkan segala kebimbangan, kekhawatiran di dalam kehidupan mereka. Hal yang ketiga menjadi catatan pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, cinta senyum kasih karena kita lahir dan mengenal Allah dalam kasih. Adalah kasih. Cinta senyum kasih karena kita lahir dan mengenal Allah adalah kasih. Jelas sekali dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Bapak Ibu, kalau saudara, Bapak Ibu baca dengan hati yang tenang, fokus kepada firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Dan pengiringan Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam diri saudara dan saya, itu akan memberikan rasa sukacita yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah sudah saatnya kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya telah mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Marilah kita menjadi kepanjangan tangan oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang dipercayakan Tuhan. Dan ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ketika saudara mengaminkan firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya senyuman saudara bukan senyuman biasa saja, tetapi ada kuasa Allah, ada kuasa Yesus Kristus menyertai saudara, sehingga saudara dan saya terbebas dari kebingungan, mungkin kekhawatiran, tetapi percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.